Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Aditya Permana. Saya akan mempresentasikan UTS Deep Learning, yaitu menguji kinerja gradient descent menggunakan dataset Bayesian Manis. Yang pertama, pengertian dari gradient descent adalah metode optimasi yang digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi atau meminimalkan fungsi loss kesalahan. Gradient descent bekerja dengan cara bergerak ke arah turunan atau gradient negatif dari fungsi loss untuk menemukan titik minimum. Cara kerja gradient descent yang pertama inisiasi parameter, yaitu menentukan nilai awal untuk parameter yang ingin dioptimalkan. Lalu yang kedua, perhitungan gradient, hitung gradient atau turunan parsial dari fungsi tujuan terhadap setiap parameter. Yang ketiga, update parameter, yaitu gunakan gradient untuk mengupdate nilai parameter. Yang keempat, iterasi, yaitu mengulangi langkah kedua dan tiga sampai suatu kriteria konvergensi terpenuhi atau jumlah iterasi yang ditentukan telah dicapai. Lalu dataset Passionis adalah dataset dari gambar artikel Zalando yang terdiri di 10.000 data testing dan 60.000 data training. Data merupakan gambar grayscale dengan ukuran 28 kali 28 pixel. Dataset ini memiliki 10 kelas, yaitu t-shirt top, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirts, sneaker, bag, dan ankle boot. Rancangan eksperimen yang dilakukan itu untuk membangun jaringan saraf neuron sederhana, kita akan menggunakan model sekuensial karena memiliki arah propagasi maju. Selanjutnya menggunakan layer flatten dan dense. Flatten sendiri yaitu mengubah data citra menjadi satu kolom, yaitu menggunakan fungsi aktivasi relu untuk hidden layer dan softmax untuk output layer. Lalu mengcompile model dengan mendaftarkan fungsi loss dan fungsi optimal. Fungsi loss sendiri menggunakan categorical cross entropy, lalu fungsi optimasi menggunakan SGD atau stochastic gradient descent. Lalu melatih model dengan fungsi fit. Eksperimen yang pertama menggunakan epoch 20 dengan batch size 1. Epoch sendiri merupakan jumlah waktu untuk mengulang seluruh set data. Ini menentukan berapa kali model akan belajar dari data. Lalu yang eksperimen kedua menggunakan epoch 50 dengan batch size 32. Lalu eksperimen ketiga menggunakan epoch 20 dengan batch size 16.000. Batch size sendiri merupakan jumlah training sampel yang digunakan dalam satu batch untuk sekali iterasi. Hasil uji pada eksperimen pertama, kita menggunakan model uh, fungsi sekuensial dengan layer pattern dense dan dense, lalu kita mengcompile. Dari hasil ini uh, terlihat histori dari iterasi. Di sini pada epoch 1 akurasinya mencapai 0,8531, lalu pada epoch 20 terjadi peningkatan menjadi 87,88%. Lalu untuk loss-nya untuk epoch pertama itu adalah 0,4081, lalu mengalami penurunan pada epoch 20 mencapai 0,3913. Berikut gambarannya terlihat akurasinya itu semakin meningkat dengan jumlah epoch yang semakin banyak, iterasi yang semakin banyak. Lalu untuk loss modelnya, eh, untuk lossnya semakin eh, menurun, epochnya semakin besar, jumlah apa lossnya semakin menurun. Dari hasil evaluasi eksperimen pertama ini mendapatkan akurasi sebesar 87,88%.
0,56% dengan loss 0,4057. Lalu untuk eksperimen kedua itu menggunakan EPOS 50 dengan batch size 32. Ini terlihat di EPOS pertama itu akurasinya itu 80,43%. Lalu di EPOS 50 itu meningkat menjadi 88,30%, 39%. Dengan lossnya semakin menurun eh, dari 0,5815 di EPOS pertama menjadi 0,3305 di EPOS ke-50. Mungkin gambaran grafiknya untuk akurasinya semakin meningkat, lalu untuk lossnya itu semakin menurun. Dari hasil evaluasi eksperimen kedua, mendapatkan akurasi sebesar 87,44% dengan loss 0,3503. Lalu yang eksperimen ketiga ini kita menggunakan EPOS-nya 20 dengan basis-nya langsung 60.000. Itu bisa kita lihat untuk grafik akurasi modelnya itu memang semakin eh, tinggi, tetapi kurvanya eh, agak landai. Lalu untuk cost model juga semakin menurun. Dari hasil evaluasi eksperimen ketiga ini mendapatkan akurasi yang jelek sekitar 34,51% dengan loss 2,0268. Kesimpulannya, eh, model menunjukkan performa dengan baik, menghasilkan akurasi 87%. Jadi, gradient design terbukti efektif dalam mengoptimalisasi klasifikasi gambar Gaussian means. Lalu, perlunya penyesuaian lumen rate, jumlah EPOS, dan base size itu dapat menentukan dalam performa optimal. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.